kerusakannya hulu itu diantaranya tanzilun lil maghluwi, dari mengangkat orang itu di atas yang sebenarnya, tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak begitu. Tapi karena dihulukan, dilebih-lebihkan, maka bisa menimbulkan akidah yang rusak, mafasid, kerusakan akidah itu di situ. Maka sikap hulu itu tidak boleh di internal umat Islam mestinya. Nah, yang digagas di perserikatan juga tidak boleh. Nah, begitu, hulu, berlebih-lebihan. Nanti ada beberapa keterangan ya. Yang kedua, annahu yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fihi. Itu mengarah kepada menyembah orang yang dihulukan. Nah, tadi. Jadi kalau syahadat kita itu sudah tentang Allah dan tentang Rasulullah, maka tidak boleh sikap apapun mengarah kepada menyembah selain dari Allah. Lah hulu ini mafasidnya, kerusakannya itu yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, yaitu mengarah kepada orang yang dihulukan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa usikum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Memang syahadat kita itu uraiannya banyak sekali. Sepanjang hidupnya Nabi kita Muhammad SAW itu menjelaskan tentang makna dua kalimat syahadat itu. Syahadat yang pertama tentang Allah, syahadat yang kedua tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepintas untuk difahami kita semuanya, pertama adalah syahadat tentang Allah itu la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan itsbat. Apa Pak tadi? Guys, pokoknya begitulah. Nafi itu mengatakan tidak. Tidak ini, tidak itu, tidak benda, tidak barang, tidak orang, tidak dirinya sendiri, tidak. Nafi. Kemudian ada isbat. Isbatnya itu ilah. La ilah. La ilaha illah. Maka dalam bahasa kitab itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, yang populer di masyarakat itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan, Tuhan itu banyak. Siapa bilang nggak ada? Cuma yang berhak disembah cuma Allah saja. Itu yang satu. Yang kedua, Muhammad Rasulullah itu ada 5 poin. Pertama adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillahi. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Dari sini saja kita semuanya itu dapat ilmu bahwa di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah dan tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Laisa li rububiyatun wala uluhiyatun. Apa maksudnya?
Kalau kita yakini Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan Rasulullah, al-iman bi annahu mursalun min indillahi, maka Nabi tidak punya andil untuk bisa ngatur dunia dan seisinya. Justru Nabi diatur sama Allah. Juga tidak ada unsur-unsur Nabi Muhammad itu boleh disembah. Nah, nanti ini dikembangkan yang itu. Yang kedua, nusaddiquhu fi ma akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Saya rasa normal itu ya. Yang ketiga, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Nah, ini yang terakhir itu mereknya sampean itu. Apa? Wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah, kalau tidak disyariatkan, ya tidak. Maka majlis tarjih itu mencari tentang kemurnian berdasarkan dilarang, supaya orang ibadah itu tidak kecampuran dengan bid'ah. Nah, itu namanya wa na'budu waha bima syara'a. Dengan bahasa lain, la ibadata illa ma ja'a bihi Rasulullah SAW. Tidak ada model ibadah kecuali yang diajarkan oleh Nabi. Maka orang Islam itu, kata Imam Dakwah, ada kewajiban jenengan dan saya itu ya. Apa kewajibannya? I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wahai saudaraku umat Islam, ya, ketahuilah semoga Anda dirahmati Allah, wajib bagi kita semuanya itu untuk memahami tentang 4 hal. Nah, ini pertama, al-ula al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, mengerti semuanya harus pakai apa? Dalil. Di situ ya. Coba tak cek nih dengan, bukan dites tapi dicek. Kalau sepanjang hidupnya ada orang Islam itu tidak bisa nyupir mobil, berdosa nggak? Kalau nggak ngerti agamanya, nah itu maksud saya. Sudah diberi waktu sama Allah, diberi tenaga, diberi hidup, dibiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Makanya tadi saya katakan al-ilmu itu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, dan mengerti tentang agama pakai dalil. Nah, kalau para ulama tauhid menyebutkan wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu adalah bertauhid, menyembah Allah satu-satunya. Oh, kalau begitu yang besar-besar diperintah Allah itu bukan salat, bukan zakat, bukan infak, bukan haji, tapi tauhid. Sebaliknya wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik, dan sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah perbuatan apa? Syirik. Nah, sekarang kalau sebesar-besar yang diperintah itu adalah tauhid, mestinya orang Islam itu antri haji antri ngaji tauhid. Kalau ada orang Islam sepanjang hidupnya nggak pernah berangkat haji, dosa nggak? Ada umat Islam sepanjang hidupnya nggak pernah zakat, berdosa? Enggak, karena ada syarat-syaratnya. Kalau sepanjang hidupnya nggak ngerti akidahnya, itu serius itu. Ya, nanti nyangkut yang diminta itu. Apa judulnya, Pak? Hulu. Oh, bagaimana tepatnya itu? Banyak dulu dan pengkultusan individu. Gak bahaya. Jadi itu tauhid ya. Yang 4 hal tadi adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal.
diamalkan. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, ats-tsalitsah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan Islam, itu kewajiban. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar kalau dalam menjalankan agama itu ada yang tidak suka, ya. Nah, sekarang wabil khusus yang dibahas kalau syahadat kita itu dipilah menjadi tentang Allah dan tentang Rasulullah, maka di dalam diri Rasulullah itu tadi saya katakan tidak ada unsur-unsur uluhiyah dan rububiyah. Nah, kalau orang meyakini ada uluhiyah dan rububiyah, inilah pintu masuk dari hulu itu tadi. Karena bahaya hulu dan pengkultusan, gitu tadi Mas ya. Judulnya tadi kan begitu. Saya buka di Al-Qaulul Mufid ada, buka di Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah juga ada, di Syarh Masail Jahiliyah juga ada. Maka kita kombinasi bagaimana bahayanya hulu. Maka masyarakat berkemajuan yang digagas oleh Perserikatan itu diantaranya adalah al-mabniyu ala tauhid, didasarkan pada akidah tauhid. Berarti tidak boleh ada hulu di internal di Perserikatan. Jawabnya iya. Nah, nanti kita coba urai. Apa sih hulu itu? Al-hulu dalam bahasa kitab mujawizatul haddi fi tsana, melampaui batas. Orang memuji-muji seseorang terhadap orang lain tapi melampaui batas, hulu, ya. Jadi kalau jenengan tadi itu wiridnya subhanallah, subhanallah, tapi orang merasa tidak puas kalau tidak dikeraskan subhanallah, subhanallah, itu hulu, ya namanya, berlebih-lebihan. Makna bahasanya di situ. Orang lempar jamarat itu pakai kerikil kecil tapi tidak mantep kalau nggak pakai yang sekian itu ya. Ya, itu namanya al-hulu, ya. Nah, begitu. Terus kitab itu menulis hulu itu dalam sisi akidah apa kesalahannya? Yang disampaikan tadi bahayanya apa itu hulu itu? Dalam Al-Qaulul Mufid ditulis bahwa hulu, nanti sampai tarik di 2024 keadaan masyarakat ini. Jika ada hulu maka itu akan bahaya terhadap tatanan masyarakat itu. Keberadaan kita berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu pasti keliru kalau di dalamnya itu ada unsur-unsur yang hulu dari berlebih-lebihan. Al-hulu yatadzammanu mafasid katsirah. Sikap yang hulu berlebih-lebihan itu akan menimbulkan dampak kerusakan. Nah, ini betul tadi, bahaya dan kerusakan. Apa kerusakannya? Innahu tanzilun lil maghluwi fihi fawqa manzilatihi in kana madkhan. Mengangkat orang itu setinggi-tingginya, ya. Kalau itu orang di atas kedudukan yang Allah berikan kepada orang itu. Orang yang normal itu tidak ada. Jam 7 di sini kemudian jam 10 itu Jumatan di Mekah itu tidak ada. Ya, begitu saja itu kita bisa memahami. Kerusakannya hulu itu diantaranya tanzilun lil maghluwi, jadi mengangkat orang itu di atas yang sebenarnya, tidak sebenarnya. Sebenarnya tidak begitu. Tapi karena dihulukan, dilebih-lebihkan, maka bisa menimbulkan akidah yang rusak, mafasid, kerusakan akidah itu di situ. Maka sikap hulu itu tidak boleh di internal umat Islam mestinya. Nah, yang digagas di Perserikatan juga tidak boleh. Nah, begitu, hulu berlebih-lebihan. Nanti ada beberapa keterangan ya. Yang kedua, annahu yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fihi. Itu mengarah kepada menyembah orang yang dihulukan. Nah, tadi. Jadi kalau syahadat kita itu sudah tentang Allah dan tentang Rasulullah, maka tidak boleh sikap apapun mengarah kepada menyembah selain dari Allah. Lah hulu ini mafasidnya, kerusakannya itu yu'addi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, yaitu mengarah kepada orang yang dihulukan. Contoh misalkan guru saya itu Pak luar biasa. Lu gimana Mas?
Sampai mau tanya pekerjaan apa yang tepat, jodohnya sampean itu lahirnya hari apa yang tepat, itu tahu semuanya nanti. Padahal nggak ada itu. Klaim tahu yang gaib itu cuma Allah. Tapi kalau ini ada orang karena dianggap soleh, karena dianggap ahli ibadah, lalu diyakini seperti itu. Coro jawabannya apa? Weruh sadurunge jangan dipercaya. Termasuk juga misalkan seorang ini seorang yang soleh, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, jangan berani-berani zaman sama dia itu. Ini Raja Jawa. Oh sorry, bukan. Nggak pakai begitu, nggak pakai begitu. Ya, nanti bisa celaka itu. Itu jelas mengarah kepada kesyirikan. Nggak ada orang bisa menimbulkan manfaat, tidak ada pula orang bisa menimbulkan madarat. Allah saja. Nah, tak kasih bahasa sederhana ya. Ini orang baik, orang soleh, orang jujur, ahli ibadah, tapi difitnah, diintimidasi, fitnah macam oleh seorang B. Lalu seorang B ini dapat musibah beruntun, yang sepedanya, yang mobilnya, yang anaknya. Pendapatnya masyarakat, seorang B ini kualat siapa? Itu tidak ada di tauhid itu. Loh, tapi kenyataannya ini Pak, yang balas Allah. Berarti orang A ini dapat perlindungan dari Allah. Ada banyak dalil itu, ya, karena dia nggak bisa apa-apa, ya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Nabi sendiri sudah suruh ngomong begitu. La amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Loh, saya itu tidak bisa menimbulkan manfaat, tidak bisa menimbulkan madarat. Kalau orang dapat manfaat itu dari Allah, kalau orang dapat madarat itu juga dari Allah. Nah, di situ, ya. Jadi kerusakannya ghullu tadi yuaddi ila ibadati hadzal maghluwi fihi, mengarah menyembah kepada orang yang diapakan tadi, dihulukan. Itu rusak akidahnya. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, annahu yasuddu an ta'zimillahi, menghalang-halangi orang mengagungkan Allah. Orang yang sudah syahadat itu Bu ya, jenengan saya asyhadu an la ilaha illallah, itu wujub ta'lim, wajib untuk mengagungkan Allah. Lah mengagungkan Allah itu ya wabil khusus disembah, sisi-sisi yang lain banyak. Termasuk diantaranya orang tidak boleh kathratul halaf, banyak sumpah, barang gak penting sumpah, ya, tidak disuruh sumpah. Di Sidoarjo itu saya ditanya ibu-ibu, Ustaz, nyumpahi suami boleh tak? Lo ngapain Bu? Sering telat di pulangnya itu. Ya, kok baru pulang? Rapat, demi Allah. Nah, nanti lain kali telat lagi, kok baru pulang? Macet, demi Allah. Menggunakan demi Allah ini dibahas khusus di dalam kitab tauhid itu sampai 3 kali. Salah satunya adalah kalau itu dipakai terlalu sering, hal-hal yang tidak terlalu penting, kathratul halaf, banyak sumpah, itu namanya laisa bita'zimillah, tidak mengagungkan Allah. Ada pembahasan yang detail, tapi tidak singgung saja. Hubungannya dengan ini tadi mafasidul hulu, ya, kerusakannya hulu tadi, yasuddu an ta'zimillah, menghalang-halangi mengagungkan Allah. Mestinya Allah yang diagungkan, tapi ada yang dihulukan, maka ini terhalang. Nah, begitu loh. Nanti implementasinya di masyarakat banyak itu Bu, banyak, ya. Dan hulu inilah clash pertama antara tauhid dengan syirik. Nah, itu pakai bahasa clash barang ya. Dan itu menang. Jadi hulu ini adalah konflik pertama antara tauhid dengan syirik. Coba tak cek ya, mudah-mudahan nggak terlalu berdele-dele. Di dunia ini lebih dahulu mana antara adanya tauhid dengan adanya syirik? Tidak boleh ngarang jawabannya. Di dunia ini loh, sejak orang pertama kali itu, di dunia itu lebih dahulu mana adanya tauhid dengan adanya syirik? Tauhid.
tidak ngerti, syirik itu semula tidak ngerti. Yang ngertinya cuma tauhid, menyembah Allah toh. Kok begitu? Nah itu. Ilahnya satu, Allah mewahyukan konsep yang satu kepada Nabi yang satu. Tidak terkontaminasi kemana-mana. Terus deretan para Nabi juga begitu. Nah baru nanti pada zaman periode Nabi tertentu terjadi clash antara tauhid dengan apa? Syirik. Sampai sekarang. Maka deretan para Nabi setelah Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah supaya mengembalikan posisi tauhid sampai sekarang. Maka perserikatan itu berjaya itu salah satunya jelas tauhid. Ya, nanti disinggung-singgung. Nah, begitu. Maka hulu ini menjadi biang kerok dari persoalannya masyarakat. Ya, menjadi sumber daripada kekacauannya yang ada di masyarakat karena ada hulu, bahayanya tadi Mas, dan kultus tadi ya. Kemudian tahap awal kita membahas hulu itu berkaitan dengan orang Nasrani terhadap Al-Masih. Siapa tadi Pak? Orang Nasrani terhadap siapa? Al-Masih. Itu menghulukan nggak? Sampai di level mana mereka menghulukan? Nah, nanti saya tarik. Orang Islam terhadap Nabi Muhammad boleh nggak? Nah, kalau tidak boleh, ada nggak? Oh, nanti aja dibahas. Iya Pak, ini bukan mengolok-olok, tapi memberi penjelasan. Nah, jadi sikap hulu itu akan menimbulkan mafasid, kerusakan tadi. Nah, kemudian di Quran itu jenengan bisa melihat di surat apa? An-Nisa ayat yang ke 171. Mudah-mudahan tidak salah menyebut saya. Ya ahlal kitab la taghlu. Nah, ada la taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Nanti orang Islam juga digitukan, tidak boleh kepada Nabi Muhammad. Nanti orang biasa-biasa kayak jenengan kayak saya kepada para syekh, para masyayikh, ya, tidak boleh. Para orang soleh juga tidak boleh dihulukan. Akan menimbulkan tatanan masyarakat yang tidak baik. Nah ini dimulai dari Al-Masih yang dilarang untuk dihulukan oleh orang-orang ahli kitab, orang Nasrani. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 171. Namanya ngaji ya bil adillah, pakai dalil. Ada terjemahnya? Kalau tidak saya terjemahkan sendiri. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas. Nah tadi, ghulu tadi apa? Melampaui batas di dalam memuji seseorang. Ya, dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kalau itu fokusnya ahli kitab kaitannya dengan akidah. Al-Masih lalu dihulukan tadi, ya. Kemudian innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ya. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan dia diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan rohnya dari Allah. Bagi umat Islam saya rasa sudah selesai, tidak usah dibahas tentang Al-Masih. Ini kan alamatnya orang-orang Nasrani kepada Al-Masih. Kalau jenengan dan saya itu mikir itu jangankan tidak ada bapaknya, nggak ada manusia, moro-moro ada manusia, ada nggak Bu? Siapa itu Pak? Ada. Tidak ada jenis kelamin perempuan, adanya cuma laki saja, lalu tiba-tiba ada manusia, ada nggak? Siapa? Allah. Ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan, lalu ada manusia, ada. Siapa? Sampai kok enggak ngaku. Ya itu. Jadi adanya manusia di dunia itu ada dengan 4 cara tadi. Enggak ada siapa-siapa, ada manusia. Ada jenis kelamin laki-laki saja, lalu ada manusia.
Ada jenis kelamin perempuan, lalu ada manusia. Yang paling disukai orang ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Lalu muncul apa? Manusia. Ini yang banyak disukai orang, termasuk sampean itu. Tapi kalau dirunut ayatnya tadi berkaitan dengan menghulukan Al-Masih, innamallahu ilahu wahid. Allah itu adalah ilah yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci kalau Allah itu punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Nah, kalau Al-Masih itu digitukan sama Nasara, orang-orang Nasrani. Sekarang Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad itu boleh dihulukan oleh para sahabat dan umatnya? Jawabannya tidak. Apakah Nabi Muhammad memberikan rambu-rambu supaya tidak dihulukan? Jawabannya, kalau sampai jawab iya itu, apakah ada dalilnya? Nah, begitu. Ini bukan karangan manusia. Sudah banyak orang menerangkan itu. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Loh itu loh. Saya itu jangan dilebih-lebihkan, Mas. Jangan memuji-muji saya. Kayak orang Nasrani terhadap Al-Masih itu loh. Kalau Nabi itu tidak mau dilebih-lebihkan, innama ana abdun. Saya ini cuma hamba Allah. Kalau sampai memanggil saya Muhammad Abdullah, Muhammad siapa? Rasulullah. Berarti gelarnya Nabi Muhammad itu berapa? Saya ulangi. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Itu ditulis di beberapa kitab tauhid itu ya. Ya. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan memuji-muji aku seperti orang Nasrani itu loh. Memuji-muji Al-Masih kebablasan. Aku ini cuma hamba Allah. Kalau sampai memanggil aku, kata Nabi Muhammad, dipanggil apa? Muhammad Abdullah, satunya Muhammad Rasul. Ya itu sudah. Dan banyak itu Nabi sendiri menjelaskan kepada para sahabat, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hamba Allah dan Rasulullah. Yang sama dengan kita itu yang apanya? Hambanya. Kalau Rasulnya kan tidak jelas itu ya. Jadi tidak kerso. Nabi itu tidak mau dihulukan, dilebih-lebihkan begitu. Ya. Saya beri contoh. Ini ada sahabat sedang duduk. Nah, nanti kita bukakan kitab yang lain lagi. Ini Nabi itu datang. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asfakumna ilaihi. Itu ada Rasulullah datang. Kalau Rasulullah datang, lalu responnya para sahabat semuanya apa? Saat itu diri. Itu kalau ukurannya jenengan, ukuran saya seneng apa enggak ya? Kira-kira keluar dari masjid itu kopiannya nggak cukup. Ya. Tapi ini Nabi khawatir dihulukan itu tadi, Pak. Begitu Nabi sampai di situ, apa yang dikatakan? Kalau lengkapnya, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala asfakumna ilaihi. Itu Rasulullah datang ke sini tuh. Mari semuanya kita berdiri. Ya. Nah, setelah begitu kemudian Nabi sampai di situ apa? La taqumu kama taqumul ajimu yu'allimu ba'dhum ba'dhan. Jangan berdiri. Jangan berdiri seperti orang asing, orang Persia dan orang Romawi. Caranya menghormati raja-rajanya dihormati dengan sambil. Kalau jenengan tanya, lo syiriknya mana? Ini tidak sampai syirik, tapi ini at-taqdzir fil wuqu'i minasyirik. Guru dari berhati-hati. Nabi tidak mau begitu. Nah, jadi jenengan itu dan saya itu memilah syahadat tentang Allah, syahadat tentang Rasulullah itu, bahwa sebenarnya ini maknanya tidak sama dengan Allah, itu tidak ada sama dengan Rasulullah. Sisi-sisi satu titik saja, sifat-sifatnya Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Tidak ada.
apa tadi yang saya omongkan tadi? Iya, itu contoh Nabi tidak mau dihulukan tadi. Tapi jujur aja saya nggak paham. Nanti di dalam kitab Firqatun Najiyah itu ada judul Al-Qiyamul Mamnu', berdiri yang dilarang. Ya, Anas bin Malik sendiri mengatakan maka syakhsun ahabbu ilaih min Rasulillah. Nggak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah. Ya, wa kanu idza ra'au lam yaqumu lima qarahiyati min dzalik. Tapi para sahabat itu tahu kalau ada Rasulullah datang nggak berdiri mereka itu karena Rasulullah nggak seneng begitu kan. Jadi jenengan agama itu bukan menurut persepsi kita, tapi menurut siapa? Halo, agama itu bukan menurut pikiran kita, tapi menurut apa? Dalil tadi, la ibadata illa ma jaa bihi Rasulullah SAW. Coba sih tak anu, jangan tak rangsang ya pikirannya ya, supaya anu enggak ngantuk. Ini ngajinya tiap Kamis ya. Subhanallah. Jangan pilih yang mana, kategorisasinya orang beribadah dan tidak beribadah, orang berdoa dan tidak berdoa kepada Allah. Itu ada 4 kategori. 1. Man aba ayya'budallaha fahuwa mustakbirun. Siapa yang tidak berdoa, tidak mohon, tidak mengandalkan Allah, tidak beribadah, namanya orang itu sombong, merasa bisa sendiri. 1. 2. Man abadallaha wa abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Siapa yang menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, iya kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Sambil pilih yang mana? Nah pilih. Tak kasih opsi yang ketiga. Man abadallaha wahdahu bighairi ma syara'a fahuwa mubtadi'un. Siapa yang menyembah kepada Allah satu-satunya, tapi caranya tidak menurut yang diajarkan oleh Nabi, orang itu berbuat bid'ah. Pilih yang mana? Sampai di situ tetap tidak memilih? Loh, nomor 3 mau lumayan ya, Yang keempat, man abadallaha wahdahu bima syara'a fahuwal mu'min muwahhid. Siapa yang menyembah Allah satu-satunya, caranya juga menurut yang diajarkan oleh Nabi, namanya orang itu orang mukmin yang muwahhid, mengesahkan Allah. Ini yang harus kita tuju. Dan orang ini nanti akan dapat pertolongan dari Allah. Dhaifah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan dari Allah itu ahlul hadis. Nah, itu salah satunya itu tadi, beribadah kepada Allah menurut apa yang disyariatkan. Nah, makanya Nabi tadi saya beri contoh tidak mau dihulukan tadi, ketika ada Nabi itu datang di situ, kemudian para sahabat semuanya berdiri, lalu Nabi Rasulullah tidak kerasa, la taqumu kama taqumul ajimu yu'azzimu ba'du, jangan berdiri kayak orang asing aja. Nah sekarang 2024, Rasulullah itu sudah wafat apa belum? Masih bisa datang ke Geluran apa enggak? Tapi ada enggak orang meyakini bisa datang ke situ kemudian semuanya sudah berdiri? Ada. Apa jenengan pengalaman? Pak, mohon maaf ini tidak mengolok-olok, sudah saya terangkan di mana-mana. Tapi kita harus meyakini itu. Iya, itu Anas bin Malik tadi mengatakan maka syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulillah. Enggak ada orang yang kami cintai melebihi Rasulullah. Tapi bahkan idza ra'ahu lam yaqumu, tapi para sahabat itu kalau tahu ada Nabi datang tidak berdiri. Lima karahiyatu dzalik, karena Rasulullah itu tidak suka gitu. Jadi agama menurut Nabi bukan menurut kita. Kalau menurut kita Pak ya, kalau agama menurut kita at-tahiyatul lillah itu begini. Ngerti maksudnya? Iya, bagus. Nggih Pak nggih. Untuk Nusantara kan lebih sopan begini sih. Bu, monggo kan gitu. Masuk gini ya. Tapi mengapa itu?
Nah itu buktinya Rasulullah tidak mau. La tutruni, jangan kamu memuji-muji aku. Sebagaimana orang Nasrani memuji-muji Al-Masih itu. Saya kasih contoh itu. Saya kasih contoh yang lain. Oh kalau begitu, kalau tidak hulu, manusia ini sama saja Pak sebenarnya. Iya, dengan saya yang punya jabatan, yang tidak, yang diamanai Allah, punya ilmu. Kalau dia tidak bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ilmunya, ya untuk apa itu? Ya, sahabat itu Pak, kalau ada gerak-geriknya Nabi yang tidak biasa, tanya. Tak kasih contoh. Nabi datang gini ya, itu wajahnya berseri-seri. Kalau jenengan berseri-seri kenapa itu kira? Ditanya sama sahabat, nara fi wajhika busyra ya Rasulullah. Nabi, kok berseri-seri ada apa? Itu maksudnya ada syariat apa? Kok sampai Nabi itu berseri-seri? Terus syariat itu sudah diterangkan apa belum? Kalau sudah terus saya belum mengamalkan itu gimana? Itu loh maksudnya. Ada lagi Pak, ya, subuh-subuh Rasulullah itu keluar menangis. Yang jemput Bilal. Lima tabki ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok nangis ada apa ya? Bukankah sudah diampuni sama Allah? Itu maksudnya Bilal tanya itu ada syariat apa sampai direwangi apa? Jadi ada, karena Nabi ini sumber hukum Pak, gerak-geriknya itu menjadi perhatian para sahabat. Ada syariat apa? Ada syariat apa? Nah, kita enggak jadi perhatian, kita bukan sumber hukum. Sumber masalah. Jangan sumber masalah ya. Nah di situ jadi hulu ya. Nah berikutnya mana? Tadi saya katakan Nabi mengatakan tadi kan orang Nasrani tidak boleh dihulikan. Kemudian Nabi Muhammad sendiri la tutruni tadi ya. Lalu saya beri contoh tadi. Nah, ada lagi tambahan contohnya. Orang rame-rame datang ke Nabi ngomongnya gini. Coba jangan titeni omongannya. Saya pakai bahasa Arab dulu, mudah-mudahan tidak salah. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina, ya sayyidana wa ibna sayyidina. Bisa menerjemahkan? Lu katanya ngajinya sudah lama. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina. Wahai Nabi, engkau adalah orang paling baik di antara kita, dan engkau adalah putranya orang paling baik di antara kita. Engkau adalah tuan kita, dan engkau adalah putranya tuan kita. Saya tanya jenengan, bener gak Nabi itu orang paling baik? Bener. Lo jangan boleh ragu-ragu, bener gak? Sebenarnya gak salah ini para sahabat itu. Tapi ini Nabi sudah sudah memberikan batasan, tidak boleh menghulukan saya tadi. Apa jawabannya Nabi? Ayyuhan nas qulu biqaulikum. Sampeyan ngomong biasa saja. Wala yastahwiyanakumus syaitan. Jangan sampai omongan sampeyan ini dipelesetno setan. Keliru nanti akidahnya dari sini. Ana Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Loh, yang disebut apa? Tentang dirinya. Abdullah wa rasuluhu. Berikutnya itu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu bi. Aku tidak senang sama itu mengunggul-unggulkan saya di atas kedudukan yang Allah berikan kepada saya. Jadi norma-norma saja, jangan menyebut Nabi dan sebagainya, mengikuti Nabi dan sebagainya. Persepsi pandangan kita tentang Nabi. Coba tak cek. Apakah orang Nasrani itu meyakini Al-Masih itu menghapus dosa? Iya apa tidak? Ya. Pertanyaan kedua. Apakah boleh umat Islam itu meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Ya. Pertanyaan ketiga, apakah ada nasyid atau lafal yang mengarah meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Sampai belum merasakan, kalau sudah ngomong tidak itu gimana? Nah itu tidak.
Yang ketiga itu apakah ada nasyid, qasidah atau sebangsanya yang mengarah meyakini Nabi Muhammad itu menghapus dosa? Ya jawab aja nggak tahu kalau nggak tahu. Kok nanya saya yang nggak tahu? Itu Pak jenengan dan saya mungkin tidak terlalu detail ya pandangannya. Tapi kalau sayup-sayup kita amati betul, kita pelajari. Kita itu kan belum mempelajari begitu-begitu toh. Ada di masyarakat itu alaika ya salam khairal anbiya assalamu alaik alaika ya salam ya makhidunu assalamu alaik. Ada nggak begitu? Di mana? Jenengan itu tidak fase begitu karena tidak dibudayakan, karena ngerti pimpinan-pimpinan kita itu tadi tentang posisinya Nabi Muhammad. Apa maksudnya yang kedua? Alaika ya salam ya makhilunu wassalamu alaik. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada engkau wahai orang yang menghapus dosa. Buku kecil-kecil itu loh dibuka Pak, yang biasa diomongkan orang di masyarakat. Ini bukan mengelolok, ini memberi penjelasan yang ada. Kapan kita ngerti kalau tidak diberi penjelasan? Ya, tak cek yang kedua berikutnya. Jangan teruskan. Apa enggak? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Terusnya. Loh, ini terutama adik-adik kalau mau menseriusi belajar agama itu menjadi miliknya sampean. Kalau ada tetangga, teman, famili tanya bisa menjawab dan tidak akan terbantah. Ya, apa tadi? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Enak gak Pak? Jangan enaknya toh. Ini serius Bu. Ya, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh minta tolong sama Nabi? Nulis sekarang kok itu. Boleh? Nggak boleh tak? Ada tak? Ada. Coba tak, itu menyalahi mana itu? Menyalahi apa? Menyalahi ayat atau hadis yang mana? Yang jenengan baca setiap hari itu loh. Iyyaka na'budu. Apa bahasa Indonesianya? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Nah ini kepada Nabi. Wes jenengan kuasai tauhid menjadi ilmunya panjenengan dari Allah. Saya cuma membacakan aja. Nanti kalau teman famili tanya itu bisa menjelaskan. Dan masyarakat itu menjadi masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang modern, masyarakat yang baik ketika asasnya al-mabniyu ala tauhid gitu. Iya. Nah, nyatanya ada di masyarakat itu. Ya, minta tolong sama Nabi. Mohon maaf, boleh saya bocorkan ini yang saya omongkan tadi? Ngus bocor kok. Itu Bu, Pak, mohon maaf dengan segala hormat saya. Itu ada di buku-buku istighosah yang bagi di kampung-kampung itu loh. Ya, coba dibuka, dicari. Nanti dalam kitab Firqatun Najiyah ditulis itu, diuraikan dari sisi matan, lafal maupun dari sisi makna.
Ya, budaya itu tidak ada di dalam masyarakat Islam. Itu sudah hulu kepada Nabi. Fauzan Al-Fauzan menulis, mengapa sih masyarakat itu bisa rusak akidahnya? Mengapa bisa rusak? Jangan setuju atau tidak, saya punya penjelasan dalam kitab Aqidatut Tauhid. Pertama, al-jahlu bil aqidati shahihah bisababil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Akidahnya masyarakat itu rusak gara-gara apa? Satu, tidak mau belajar tentang akidah yang betul. Yang kedua, ada orang yang mengajar. Saya ulangi, masyarakat itu tidak mau belajar tentang akidah yang betul. Yang kedua, ada orang yang alim di bidang akidah, tentu saja bukan saya, tidak mau mengajar. Ngerti maksud saya? Pelajarannya ada, kitabnya ada, penjelasannya ada, masyarakat yang tidak mau belajar. Nah, tadi saya katakan sebesar-besar yang diperintah Allah tadi apa? Tauhid. Kalau begitu mestinya orang itu antri haji apa antri tauhid? Mohon maaf Bu ya, saya beri motivasi secara rutin dalam kajian-kajian tauhid itu. Di Sidoarjo itu MT Tauhid itu sudah membagi kitab 330, itu masih kurang. Kajian tauhid itu yang hadir 300-an orang. Ya. Padahal yang dengan tegas mencantumkan al-mabniyu ala tauhid itu perserikatan. Dan itu bukan perserikatan yang saya sebutkan tadi. Saya diperseni untuk beli buku lagi. Bisa juga sampai 350 sekali kajian. Itu sahabat kita semuanya. Ngertinya bahwa ini salah akidah itu karena dia ta'lim, belajar. Maka Fauzan Al-Fauzan menulis al-jahlu bil aqidati shahihah bisababil i'tiradi an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu akidahnya rusak karena tidak mau belajar tentang akidah yang betul. Yang kedua, ada orang yang alim tapi tidak mau apa? Belajar. Jadi kalau ada guru atau syekh, ya bukan saya, namun dibilang syekh, antum itu faham betul akidah tauhid, ajarkan. Enggak, saya mau daftar jadi wali kota. Jangan begitu. Nanti malam terakhir pendaftaran. Tanggung jawabnya orang yang berilmu itu tadi. Jangan dibiarkan masyarakat itu akidahnya rusak. Nah, salah satunya faktor hulu tadi. Yang kedua, ini tak singkat-singkat aja. At-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuk bihi wa in kana batilan. Apa? Fanatik kepada tradisi nenek moyang walaupun tradisi itu batil. Kalau pakai cara Jawa itu gini, Pak. Biyen mulo kon durung lahir ya sini iki. Ada enggak ucapan-ucapan begitu-begitu tadi? Itulah sehingga ketika ada gerakan dakwah tauhid tadi dianggap ini merubah tradisi. Bukan. Lebih konyol lagi bahwa gerakan tauhid itu dianggap apa? Memecah belah umat. Enggak. Justru syirik yang memecah belah umat itu, bukan tauhid. Agama itu utuh dari Allah, itu tauhid. Ketika ada orang syirik, nah ini memecah belah agama. Mecah agama itu karena syirik. Selagi orang bertauhid tidak. Kemudian at-taqlidul a'ma, ya. At-taqlidul a'ma bi akhli aqwalin nasi fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Itu taklid buta terhadap ucapan seseorang tanpa tahu dalilnya. Makanya pesannya tadi, al ilmu ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama Islam, semuanya pakai apa? Dalil. Nah, yang berikutnya al-ghulu fil auliya wasolihina wa rafa'um fawqa manzilatihim. Rusaknya akidah itu karena hulu, berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap apa? Soleh. Nah, baru nanti saya masuki di situ. Saya ulangi,
Nabi Muhammad tadi tidak, Al-Masih tadi nggak boleh digulukan ya Pak ya? Nabi Muhammad tadi tidak boleh toh? Nah sekarang saya tanya, lalu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu diwujudkan dengan cara apa? Nah, kaifa nuhibbu Allaha wa rasulah? Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulullah? Ya tentu saja bi'idba'i ma syar'a, mengikuti apa yang disyariatkan. Sekarang kita lanjut ya. Kalau tadi Al-Masih tidak boleh, kalau Nabi Muhammad tadi tidak boleh, bahkan banyak puluhan ayat yang Nabi mengatakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Aku ini loh manusia biasa seperti kamu. Bedanya aku menerima apa? Wahyu. Annama ilahukum ilahu. Itu loh ilahmu ilah yang satu. Nah sekarang tadi saya katakan kalau Nabi Muhammad tidak boleh digitukan, Al-Masih juga tidak boleh, bagaimana dengan orang-orang soleh? Jawabannya sama saja. Apakah ada orang soleh yang digulukan? Jawabannya ada. Ya, coba tak cek. Ini jenengan kalau bisa jawab tepat, nah berarti tidak pernah mendengar. Dan seyogyanya begitu. Apa atau siapa Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr yang bisa menjawab dengan benar, tidak saya kasih hadiah. Oke, apa Mas? Nama-nama orang soleh. Zaman kapan? Nah, itu diapakan orang soleh itu? Jere Basman kon jere sopo? Iya Pak, benar. Coba buka terjemahan Departemen Agama. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun sih? Alafsana illa khamsina aman, 950 tahun. Enggak direken Pak. Tiba-tiba yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu apa? Curhat sama Allah. Qala Nuh, surat Nuh ayat 21, 22 dan 23. Entah berapa kali saya ngomong di masjid ini, tapi karena temanya ini ya diulangi. Nanti kita implementasikan, tidak boleh hulu dalam tatanan di masyarakat. Ini kan bahasa teori konsep ya. Jadi Nabi Nuh itu ketika berdakwah tadi, nah itulah yang saya katakan clash pertama antara tauhid dengan syirik. Ya. Apa yang disampaikan Nabi Nuh? Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ya Rabb, ya Allah, kata Nabi Nuh, itu loh orang-orang mendurhakai aku. Aku ajak mereka itu menyembah engkau tapi tidak mau. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Malah mengikuti orang-orang yang sebenarnya harta benda dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi kerugian. Wa makaru makran kubara, dan mereka melakukan tipu daya. Baru yang 23 surat Nuh ayat 23. Sing jenengan tadi jawab dengan tepat dan benar. Wa qalu, dan mereka berkata kaumnya Nabi Nuh, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. 5 orang itu oleh Departemen Agama, cari terjemahan Quran Departemen Agama yang cetakan menjelaskan ayat 23 surat Nuh, di bawah itu ada. Apa keterangannya Departemen Agama? Tentang, monggo, bentar, supaya yang lain konsentrasi. Apa kata Departemen Agama? Ini bukan fitnah. Nah, saya tanya, Departemen Agama itu pemerintah apa partikelir? Pemerintah. Oh, partikelir. Apa omongannya Departemen Agama tentang Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq yang ada di dalam surat Nuh ayat 23? Monggo. Adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nuh yang semula adalah nama-nama orang soleh.
Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Saya ulangi, berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Gimana prosesnya? Dari mana Departemen Agama? Departemen Agama mengambil dari tafsir-tafsir yang besar-besar, Al-Marawi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Itu ditulis. Ini kalau tidak dijelaskan kepada umat, tidak paham. Rusaknya tatanan masyarakat hulu, dan itu konsepnya sudah disebutkan. Ya. Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah nama-nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala. Bagaimana prosesnya? Di tafsir juga ada. Kalau pakai bahasa aslinya, hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh itu meninggal, aukhasyaitanu ila qaumim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan oleh Wat, Suwa, Yahudi, Ya'uq, Nasr. Artinya santri-santrinya Wat itu dibisik-bisikin. Yang bisik-bisik tadi siapa? Yang bisik-bisik tadi siapa? Setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wan nas? Minal jinnati wan nas. Kalau orang yang kecil namanya setan, kalau orang yang besar namanya syaitan. Ya. Iya Bu, ya nggak boleh ngarang. Ini memang ada keterangannya di Quran. Apa bisikannya setan? Anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Buatkan patung-patungnya, ini bukan orang sembarangan, dibesar-besarkan, ini Wat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Fafa'alu walam tu'bad, lalu dikerjakan tapi saat itu nggak disembah. Loh, lama-lama kok bisa disembah? Ada dua faktor. Ya, itu loh yang harus diterangkan. Ya, maka apa faktor yang pertama? Hatta idza halaka ulaika ay talal amad, durasi waktunya sudah cukup lama, bisa sampai 500.000 tahunan, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi dan sebagainya. Faktor yang kedua, wanusial ilmu agama tidak dipelajari lagi, ubidat, lama-lama bisa disembah. Tak kasih contoh, tapi ini tidak bermaksud kultus tadi Mas ya. Di Indonesia ini ada kiai besar 100 sekian tahun yang lalu, tapi banyak orang tahu, bahkan saya sendiri tahu, kuburannya itu biasa gini aja, campur dengan kuburan yang lain-lain. Ya. Lalu ada tulisannya Pak di tembok, kuburan disebutkan Pak Kiainya pahlawan nasional, SK Presiden nomor sekian. Pada waktu saya ziarah ke sana, tapi dari sepanjang tidak bermaksud untuk ziarah, itu kebetulan saja di sana. Beda maknanya ya. Ini saya tidak menerangkan ziarah kubur ya. Kalau kebetulan di sana lalu kita ziarah boleh. Beda dengan dari sini ke sana khusus untuk itu. Nah itu beda. Nah, saya tidak bahas itu ya. Rombongan itu menziarah itu. Tiba-tiba ada orang cerita, ini dulu Pak, karena ini kiai besar tinggalannya banyak ya. Ada sekarang berkembang terus, ada masjid, ada rumah sakit, ada perguruan tinggi, ada sekolah, ada panti asuhan, tidak terbendung, setiap hari berkembang terus di mana-mana. Beli tanah, bangun, beli tanah, dibangun dan sebagainya, banyak sekali. Ini kuburannya mau dipugar. Gampangnya dibuatkan bangunan kayak begini, lalu di tengah-tengah itu kuburannya. Orang cerita zaman Presiden Soekarno ya, untuk menghargai jasa Pak Kiai. Tapi oleh santri-santrinya saat itu menolak, tidak boleh, jangan. Sekarang saya tanya aja, ini pikiran cerdas apa pikiran tidak cerdas? Bukan dungu, tidak cerdas. Iya. Ya. Jadi bukan itu. Nanti bisa hulu, bisa rusak. Orang mau mendirikan masjid pamitan dulu sama Pak Kiai. Ya. Dan itu tidak bagian dari apa? Syariat.
Nah, itulah maka dalam firqatun najiyah diterangkan inna ma'arakatut tauhid ma'asyirk qadimatun mundu zamani Rasul Nuh alaihi salam khina ma da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu. Sebenarnya clash, pertentangan antara tauhid dengan syirik itu sudah cukup lama, mulai zaman Nabi siapa tadi? Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh sampai awal tidak kenal syirik itu, tidak tahu, nggak ngerti orang itu syirik. Nah kalau sekarang 2024 orang ngerti nggak syirik? Tahu. Ya bukan hanya ngerti, macam-macam fenomenanya syirik itu. Nah, jadi sejak itu terjadi konflik itu, pertentangan. Dalam kitab ini disebutkan maka nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, ya, semuanya diperintahkan lalu ngomong sama kaumnya, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, sembah Allah satu-satunya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Terakhir Nabi Muhammad diperintah untuk itu. Nah sekarang jenengan bayangkan kalau di masyarakat itu terjadi hulu berlebih-lebihan, baik terhadap orang yang masih hidup maupun orang yang sudah wafat. Kira-kira tatanan masyarakat itu rusak nggak? Rusak. Jenengan dan saya itu di rumah tangga ya, rumah tangga saja. Mudah-mudahan naudzubillah bukan kita semuanya. Andai kata bapaknya itu salah, Pak, anaknya boleh bilang, ya, enggak begitu, salah, boleh? Tentu saja harus dengan cara yang apa? Baik. Maka gerakan perserikatan itu juga begitu, caranya berdakwah itu dengan bil hikmati wal mau'izati, tahu ketidakbaikan tapi dengan cara yang baik. Nanti ada dalilnya. Ustadz bisa salah nggak? Bisa. Ustadz juga manusia. Betul ya? Kalau Ustadz nggak salah, jamaahnya boleh. Ustadz, nggak begitu, salah Ustadz. Boleh ya? Boleh. Saya tanya-tanya atau aja kok. Pak Kiai bisa salah? Bisa. Oh, jangan emosi kalau ini. Naudzubillah, ketika Pak Kiainya salah, santrinya boleh bilang Pak Kiai tidak begitu, ngapunten, salah. Boleh? Coba kalau budaya ini kita tumbuhkan, tidak ada yang dikultuskan, tidak ada orang dianggap seolah-olah tidak salah, tidak ada orang yang kemudian dianggap nanti bisa malati, tidak ada. Wes, yang lagi populer, kalau pemimpinnya salah, rakyatnya boleh negur? Boleh. Oh, ini banter sampai. Boleh. Ya. Makanya menurut saya, ya saya tidak apa ya, menarik-narik konsep sekuler itu kepada Islam, tapi insya Allah pikiran betul. Dalam tatanan kemasyarakatan bernegara itu ada eksekutif, ada legislatif, ada satunya apa? Yudikatif. Adik-adik apa semuanya? Eksekutif itu yang memegang kebijakan, betul Pak ya? Mestinya eksekutif bilang gini, Mas, yang menang saya yang mengelola negara, mengelola masyarakat. Jujur saja, orang itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Benar nggak Pak? Saya ulangi, orang itu cenderung melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Jangan emosi loh Pak ya. Tolong Mas, kalau saya salah diingatkan. Maka legislatif ini salah satunya fungsinya adalah fungsi kontrol. Ngerti maksud saya? Kalau ini dimandulkan, ya tentu saja kontrol yang baik. Maka ini seenaknya nanti, ya seolah-olah ini tidak bisa salah. Raja tidak bisa salah. The king apa jenenge? Ya, pasti benar, tidak enggak. Itu loh, diimplementasinya di masyarakat itu hulu itu bahayanya di situ. Nanti kalau terjadi konflik, baru ini yudikatif yang menangani. Dan ini harus berbicara di tengah-tengah.
Kalau itu tidak terjadi dan itu dimandulkan atau tidak dihidupkan, maka timbul gejolak masyarakat itu. Ya, tidak ada alasan untuk tidak menaruh hormat kepada orang tuanya. Tidak ada alasan untuk tidak menaruh hormat kepada Pak Ustadz, Pak Kiai, pemimpin, jika orang tua, Kiai, pemimpin tadi itu dalam koridor yang benar saja, pasti dihormati. Tapi begitu dia dihulukan seolah-olah tidak bisa salah diiyakan saja, inilah sumber dari malapetaka. Satu titik di masyarakat itu begitu. Makanya yang dibudayakan di Perserikatan itu, Muhammadiyah itu adalah kepemimpinan itu apa? Kolegial, kolektif dan apa? Kolegial. 9 orang semuanya pemimpin. Siapa yang menonjol? Tidak boleh ada yang menonjol. Pak Haidar Nasir itu ketuanya saja, mengkoordinasi semua 13 anggota itu. 13 anggota itu semuanya pimpinan. Tapi kalau satu-satunya yang menentukan ini, wah bisa keliru nanti. Nah itu loh, hulu itu mafasidnya itu, kerusakannya itu di situ, ya. Ketika timbul hulu, ya, maka jelas Nabi sendiri pernah menyebutkan itu, ya. Saya lihatnya hadisnya, ya. Iyyakum wal ghulu fa inna ahlaka man kana qablakumul ghulu, ya. Hati-hatilah kamu terhadap sikap yang hulu berlebih-lebihan dari kultus. Bahwa sesungguhnya umat yang terdahulu itu rusak karena faktor kultus. Ini mohon maaf, ini bukan ilmu saya dan ini bukan politik praktis. Kita pernah terpuruk selama 30 sekian tahun enggak? Pernah? Ini mohon maaf, Pak Harto sudah wafat, mudah-mudahan ketika ada kebaikannya diberikan rahmat, ketika ada kesalahannya mudah-mudahan diberi maghfirah sama Allah, betul. Tapi menurut para pengamat, kita pernah terpuruk nggak masyarakat kita? Itu karena faktor itu tadi, kultus tadi. Ya. Kalau ditarik sekarang tidak menutup kemungkinan juga begitu, karena nggak ada yang berani itu tadi. Ya, seolah-olah tidak bisa berbuat salah. Maka kata Rasulullah, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Akan rusak tatanan masyarakat itu kalau ada kultus individu di dalam masyarakat, dan itu tidak boleh. Ya, berarti jenengan kalau duduk bareng makan bakso sama Pak Haidar boleh nggak? Mengurangi kehormatannya Pak Haidar? Oh enggak, sama saja. Inilah nikmatnya itu. Dan Nabi juga sudah menyebutkan begitu, mempelopori begitu itu. Nah, wallahu a'lam. Ini satu titik dari sekian banyak makna-makna dari dua kalimat syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah. Dalam Syarhu Masail Jahiliyah itu juga diterangkan tentang hulu tadi, ya. Famin dinil jahiliyah, termasuk tradisi agamanya jahiliyah, ittakhadul awliya was-solihina arbaban min dunillahi azza wa jalla, menjadikan orang-orang soleh dan menjadikan para pemimpin wali-wali mereka dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Yaz'umuna annahum yuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menganggap bahwa seolah-olah orang saleh itu bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas tersendiri dalam Masailul Jahiliyah, tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya adalah itu tadi, hulu fis sholihin, berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Ada yang dibahas? Bentar, Pak Masud di saya. Sungkan aku. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketika Nabi datang ke Madinah pertama kali, itu disambut sedemikian rupa oleh masyarakat, bahkan sampai ada yang naik rombongan, betul-betul mungkin namanya. Iya, yang sudah populer itu ya. Apa yang demikian tak masuk bersatu. Yang kedua, kalau tadi sempat disinggung
sekarang penghapus Nabi penghapus dosa dan minta tolong kepada Nabi. Sudah diketahui bahwa Nabi kita itu nanti di akhirat. Mana? Di akhirat. Oh. Itu kan memberi syafaat. Iya ya. Barangkali yang dimaksud menghapus dosa atau minta tolong ke Nabi itu dalam rangka untuk Oke. Saya jawab yang kedua dulu, yang gampang. Konsep syafaat itu ada. Ringkas saja. Dan syafaat itu bukan miliknya Nabi, miliknya Allah. Jangan keliru, miliknya Allah. Kullillahi syafa'atu jami'ah. Semua modal syafaat itu bukan miliknya Nabi. Loh, Nabi kok katanya bisa? Nabi pakai proses minta kepada Allah. Ada panjang keterangannya. Ketika Nabi sampai diantarkan malaikat Jibril kepada Allah pada hari kiamat, itu didhawuhi, ya Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wa qul yusma, kamu ngomong kamu didengar, wasal tu'ta, minta kamu akan diberi, wasfa' tu syafa', mintalah kamu syafaat, kamu akan diberi kesempatan untuk bisa memberikan syafaat. Jadi tidak dalam konteks itu yang disebutkan tadi yang sekarang, memang betul-betul meyakini hari gini itu Nabi masih bisa dimintai pertolongan. Itu bukan kaitannya dengan syafaat, Pak Maksud. Ya, dan syafaat memang itu pun kita tidak boleh minta sama Nabi sekarang. Yang ada adalah kita mengikuti rambu-rambu yang diajarkan Nabi supaya kita dapat syafaat. Saya ulangi, kita mengikuti rambu-rambu yang diajarkan oleh Nabi supaya kita mengikuti memperoleh syafaat. Salah satunya syahadatnya harus dengan ikhlas. Monggo dihitung dulu. Sudah? Salah satunya syahadatnya harus ikhlas. Nabi ditanya oleh para sahabat, man as'adun nasi bisyafa'atika ya Rasulullah. Nabi, siapa orang yang beruntung memperoleh syafaat engkau? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi itu tidak kaitannya dengan syafaat, dan syafaat tidak bisa diminta kepada Nabi, tapi syafaat itu adalah otoritas kewenangan Allah memberikan kepada Nabi supaya Nabi bisa memberikan. Nah, yang kita lakukan adalah rambu-rambunya Nabi itu yang kita pakai sekarang ini supaya otomatis nanti kita akan memperoleh syafaat. Yang kedua berkaitan dengan itu, masih diperdebatkan tentang kesohihannya riwayat itu. Apa betul para sahabat itu melafalkan begitu-begitu? Ya, ini perlu ada kajian detail, ya, karena Nabi sendiri dengan tegas mengatakan tidak mau dihulukan tadi, kok sampai berlebihan seperti begitu, ya. Tapi yang Nabi datang ke satu tempat tadi itu jelas ada hadisnya. Lalu para sahabat berdiri, lalu Nabi memerintahkan untuk duduk. Tapi yang itu masih diperdebatkan, Pak, kesohihannya. Tapi mohon maaf, saya nggak meneliti secara detail yang sahih yang mana. Tapi itu sudah kadung miliknya publik dan itu sering dipakai. Ya. Tidaklah kemudian kalau itu sesuatu yang sudah menjadi miliknya publik lalu dianggap itu benar, belum tentu. Ya. Thaniyatil wada itu arah mana? Itu dipertanyakan. Apa betul Thaniyatul wada itu arah dari Mekah sampai ke Yathrib? Kalau misalkan Thaniyatul wada itu posisinya di sini, betul nggak Nabi dari sini? Mekah itu di sini. Jangan Mekah di sana, tapi Thaniyatul wadanya di sini. Dan nggak match. Ada yang meneliti sampai di situ. Itu. Jadi jawaban yang ini ngambang, tapi saya lebih mendomani yang sudah jelas, sudah sahih tadi. Tidak mau dihulukan tadi. Sementara gitu dulu, ya. Iya, Pak. Ya, Ustaz, kita nggak boleh berlebih-lebihan di dalam menghormati seorang yang alim. Misalnya contoh, mohon maaf, misalnya kalau ada seorang kiai misalnya bisa minum atau apa, kemudian kita minum kayak gitu ya. Tapi kalau nggak salah saya pernah baca hadis Rasulullah saat wudhu itu airnya itu dijadikan rebutan orang-orang. Terus kemudian Rasulullah pernah bekam, terus darahnya ini diminum sama Sofyan. Nah ini kan sebenarnya kan juga berlebihan. Tapi Rasulullah tidak melarang hal ini.
bukan saya, orang lain pas ngaji ini disuguhi kopi, diminum cuma separuh. Asal syekh dan kiainya tadi tidak sakit, batuk atau apa namanya TBC, boleh nggak diminum orang lain? Boleh. Yang tidak boleh itu tabarruk. Tabarruk itu mencari keberkahan, ya. Itu yang tidak ada begitu. Kalau mau dapat barokahnya ilmu, ya ikut taklim kayak begini, bukan minum ini. Jangan-jangan kemudian waktu taklim itu tidak pernah mendengarkan, ngantuk aja, tapi kemudian dapat bagian ini. Itu satu poin. Poin berikutnya, Rasulullah beda, Pak. Kalau Rasulullah terserah, apanya saja dibiarkan. Tidak bisa ditarik hukum itu kepada sekarang. Itu kan Rasulullah. Tak kasih perbandingan. Nabi itu pernah tanya gini. Ini panjang ya ceritanya, tapi tak potong aja. Karena sore hari itu Nabi mau menyerahkan bendera itu kepada salah seorang yang orang itu dicintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Lalu pagi hari para sahabat itu semuanya datang ke rumahnya Nabi. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyutaha. Semuanya datang ke rumahnya Nabi, masing-masing berharap untuk ditunjuk. Tapi begitu para sahabat itu di depan rumahnya Rasulullah, apa kata-katanya Nabi? Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali kok tidak kelihatan? Berarti orang dimaksud siapa? Ali. Ada yang ngomong, huwa yashtaki ainahi ya Rasulullah. Nabi Ali itu matanya sakit. Nah, sudah tahu Ali matanya sakit, ada yang punya inisiatif, fa'ursilu fa'utiya bihi. Lalu Ali dicari, datangkan di situ. Nah, ini yang kaitannya dengan yang dikatakan. Apa matanya Ali sakit? Sama Rasulullah, fa basaqqa fi ainaihi wa da'alahu wa baraka alam yakun bi wajaun. Endi sing lara didoni ambek Kanjeng Nabi didoakan waras seketika itu. Pertanyaan saya, apa kita boleh kalau istri kita atau suami kita matanya terjadi? Jadi jenengan misalkan ibu-ibu, bapak-bapak setelah ngerti ini, kemudian besok pagi putranya, ma mataku lo sakit, gini, ma bengi ngaji tauhid. Ini khusus Nabi. Karena setelah itu tidak ada para sahabat yang begitu. Berarti itu tidak bagian dari apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Nah, disitulah macam-macamnya itu ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kita semuanya diberikan rahmat barakah hidayah Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.